Keluarga Yosua minta Sambo dituntut hukuman mati. Bibi Yosua, semoga keadilan nyata terjadi. Iya, kami mengikuti terus. Memang kasus ini sudah mulai terungkap dengan sebenar-benarnya ya. Mudah-mudahan para pelaku dihukum semaksimal mungkin ya. Kalau kami dari keluarga ya, karena perbuatan mereka ya, harapan kami dihukum semaksimal. Ya 340 harusnya jatuh kepada para pembunuh itu. Buat Eliezer kan karena sudah ada dia kejujuran, ya mudah-mudahan Pak Hakim memberikan keringanan kepada dia. Terdakwa 4 itu semua masih berusaha mereka untuk menutupi kebohongan itu ya, masih berusaha mereka berbohong, nggak ada untuk menunjukkan kejujuran dan untuk memperingan hukuman untuk dia ya. Dia masih berusaha selalu berbohong untuk menutupi kejahatan mereka. Pertama sekali yang dituntut paling tinggi itu adalah Ferdy Sambo dan Ibu PC. Itu tuntutannya bisa maksimum ya, bisa seumur hidup atau hukuman mati tuntutannya. Yang kedua adalah yang membantu melakukan tindak pidana itu, di situ ada RR dan juga Kuat Ma'ruf ya. Mereka tentu hukumannya lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan dari Ibu PC dan juga FS ya. Yang ketiga, yang paling rendah di antara mereka semua adalah Baradae. Karena Baradae ini merupakan orang yang mendapatkan GC dari LPSK dan juga pengajuan permohonan oleh jaksa penuntut umum. Artinya kemungkinan besar tuntutannya lebih kecil, bahkan mungkin di bawah dari 50% dari tuntutan yang diberikan kepada pelaku utama, yaitu AFS dan Ibu PC. Masalahnya ya, yang saya dengar nih ya, nanti mungkin bisa dikuatkan oleh Pak Beni, seperti selongsong peluru, proyektil itu katanya banyak yang difabrikasi tuh. Nah makanya ini kalau tidak cermat ya, tidak lengkap dan tidak bisa memberikan pembuktian yang kuat, saya curiga nanti karena kausalitas inilah bisa ada celah ya untuk setidak-tidaknya ya minimal ya, yang harusnya 340 jadi 338. Atau mungkin saja nanti karena satu dan lain hal gitu ya, karena kurang akuratnya dari segi kausalitas tersebut, ya mungkin saja nanti bisa bebas, kita nggak tahu. Tapi jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Kasus pembunuhan Yosua memasuki babak baru. Pekan depan Ferdy Sambo, Putri Cenrawati, Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal akan mendengar tuntutan jaksa atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua. Bagi keluarga Yosua, proses hukum persidangan yang panjang ini bukan hal yang mudah. Tangis ibu Yosua tak terbendung saat dipertemukan pertama kali dengan para pelaku pembunuh anaknya. Orang tua berharap para pelaku yang merencanakan pembunuhan terhadap anaknya dihukum dengan hukuman maksimal. Sementara untuk Eliezer, orang tua Yosua melihat ada itikad baik Eliezer untuk membuka fakta di persidangan melawan Ferdy Sambo. Pekan depan, jaksa penuntut umum akan menyampaikan tuntutan bagi kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua. Disebut aktor intelektual lantaran Sambo memerintahkan anak buahnya, Ricky Rizal dan Richard Eliezer, untuk menembak Yosua. Dia juga menciptakan narasi kebohongan untuk menutupi kejahatan. Belum lagi saat kejadian Sambo masih menjadi bagian dari penegak hukum, status tersebut diperkirakan bakal memperberat hukuman mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu. Termasuk subjek dari pelaku, kalau memang pelaku penegak hukum lebih berat daripada yang tidak penegak hukum, ujar Ibnu. Ibnu menduga tuntutan jaksa terhadap 5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J tak akan sama. Tuntutan hukuman Richard Eliezer diprediksi lebih ringan lantaran mantan ajudan Ferdy Sambo itu merupakan justice kolaborator dalam kasus ini. Kasus pembunuhan Yosua memasuki babak baru. Pekan depan Ferdy Sambo, Putri Cenrawati, Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal akan mendengar tuntutan jaksa atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua. Bagi keluarga Yosua, proses hukum persidangan yang panjang ini bukan hal yang mudah.